bahwa memang ada semacam hal-hal intimidasi kepada kepala desa agar mengikuti politik elektoral. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah kemudian institusi kepolisian ini berada di bawah naungan partai atau berada di bawah naungan perseorangan sehingga menjadi alat kepentingan politik elektoral seseorang? Ini yang menjadi persoalan gitu. Apakah kemudian Pak Sigit ini harus, maka pilihannya berhentikan Pak Sigit atau kita evaluasi kepolisian sehingga terjadi pembenahan-pembenahan dan partai coklat tidak kembali kita dengar. Hai korban ghosting, kalau laki-laki dituntut oleh perempuan agar peka karena lelaki adalah pemimpin yang kemudian ada dalam satu keluarga, maka hal ini akhirnya menjadi mirip dengan pernyataan Prabowo bahwa mau bagaimanapun yang namanya ikan busuk pasti dari kepalanya. Jadi kalau ada kekasih kita lagi muring-muringan, lagi kecewa, lagi sedih, lagi bad mood, maka tugasnya kepada seorang laki-laki untuk akhirnya memberikan ketenangan dalam proses jabatan-jabatan yang kemudian ada dalam pemerintahan atau institusi-institusi yang kemudian ada di pemerintahan. Itu memang yang perlu diperhatikan adalah pada pimpinannya akan seperti apa ketika kemudian melihat berbagai macam fenomena atau berbagai macam kekeliruan dari proses penegakan hukum yang ada. Semisal dalam institusi Polri, kita melihat bahwa selama ini Polri sedang tidak baik-baik saja. Ini sudah seolah-olah ini kan. Polri sudah tidak baik-baik saja. Kita melihat bagaimana kemudian berbagai macam tindakan-tindakan kepolisian yang dilakukan dari berbagai macam kasus itu selalu dilakukan ketika berita-berita itu viral, ketika kasus-kasus itu viral, ketika peristiwa-peristiwa itu baru menyebar di media sosial, sehingga akhirnya kepolisian itu mengambil sikap gitu. Jadi ada semacam timbal balik yang akhirnya dilakukan oleh kepolisian. Jadi kalau tidak ada kasus-kasus viral ini, maka berbagai macam penanganan kasus itu tidak akan dilaksanakan. Bahkan dulu kita melihat bagaimana kemudian tren yang muncul ketika percuma lapor polisi gitu. Jadi percuma gitu kita lapor soal berbagai macam kasus judi online misalnya, tiba-tiba gak ditindaklanjuti, atau kita lapor berbagai macam kasus dugaan pelecehan seksual dan tidak ditindaklanjuti karena sang pelaku waktu itu, sang pelapor waktu itu belum vaksin COVID. Ini kan salah satu cerita kenangan masa lalu yang akhirnya pernah terjadi dan kita tidak lupa tentang itu. Belum lagi kasus Sambo gitu kan. Ada banyak hal yang akhirnya terjadi di institusi kepolisian. Maka kalau mengingat apa yang kemudian disampaikan oleh Prabowo bahwa ikan busuk itu pasti dari kepalanya, maka kebusukan institusi Polri harusnya berasal dari Sigit. Dari Pak Sigit ini harusnya ini. Jadi kenapa akhirnya dari Pak Sigit? Karena mau gak mau Pak Sigit lah yang kemudian sebagai pimpinan tertinggi di kepolisian. Sehingga hal ini harusnya menjadi evaluasi. Percuma akhirnya berbagai macam kasus-kasus itu ramai, percuma akhirnya berbagai macam peristiwa-peristiwa itu diperbincangkan kalau pada akhirnya ternyata Pak Sigit tidak mendengar berbagai macam hal ini sebagai salah bentuk evaluasi. Dan kita dulu mendengar berbagai macam hal ini, bahwa ada percuma lapor polisi, kemudian ada peristiwa-peristiwa lain seperti akhirnya pengamanan atau pelaporan-pelaporan yang ternyata malah tidak ditindaklanjuti gitu. Karena gak viral lah, sudah lah, gak usah gitu. Jadi akhirnya posisinya polisi ini kerjanya ngapain gitu. Itu pada saat itu ramai sekali soal percuma lapor polisi. Tapi apakah sampai hari ini itu tetap menjadi percuma? Rasa-rasanya juga masih gitu. Lalu kalau hari ini masih, maka apa yang sebenarnya sedang dikerjakan oleh institusi kepolisian? Dan kita pada tahun 2024 awal ketika masa-masa Pilpres mendengar berbagai macam dugaan pengerahan aparatur negara yang kemudian digunakan untuk mengkondisikan suara-suara politik elektoral kepada salah satu partai atau kepada salah satu pejabat-pejabat tertentu. Ini kan yang akhirnya menjadi persoalan dalam institusi kepolisian. Apakah kemudian kepolisian ini dibentuk oleh negara untuk mengayomi masyarakat atau memang digunakan oleh partai politik, pejabat publik untuk mengatur kepentingan politik elektoralnya? Ini apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh kepolisian? Kalau sampai hari ini pada masa Pilpres kita sudah mendengar bagaimana kemudian pengerahan aparat, meskipun tidak bisa terbukti ya, tapi dari kalimat yang terdengar sampai kalimat itu muncul, ini kan berarti sebenarnya sudah ada peristiwa itu yang akhirnya tidak bisa dibuktikan, tapi ada gitu.
Karena nggak kira ada polisi goblok yang akhirnya memberikan berbagai macam perintah dan arahan, tapi dia disebar akhirnya viral gitu kan, nggak kira gitu. Karena ini yang namanya agak operasi agak senyap loh. Sehingga dari hal ini harusnya kepolisian itu sudah bisa mengevaluasi hal tersebut. Pak Sigit harusnya sudah bisa mengevaluasi hal tersebut ketika di Pilpres ada banyak isu tentang itu gitu. Sebelum akhirnya dulu belajar dari masa lalu, kita kan banyak mendengar bahwa kepolisian menerima banyak laporan tapi tidak ada tindak lanjut yang nyata, sehingga akhirnya menjadi percuma lapor polisi, karena pada akhirnya ya tetap mereka yang kemudian akhirnya memberikan atau merasakan kenyamanan dan keadilan. Kita yang kemudian akhirnya tertindas, dilecehkan dan sebagainya, itu tidak bisa mendapatkan hal itu semua gitu. Kita mengenang bagaimana kemudian di masa lalu kasus-kasus yang kemudian hanya menggambar atau mengkritik presiden langsung ditangkap dan sebagainya. Itu kan cerita-cerita masa lalu yang harusnya menjadi evaluasi. Kenapa akhirnya Pilpres ini dengan berbagai macam embel-embel bahwa terjadi pengerahan partai coklat. Partai coklat ini kan mengarah kepada kepolisian, institusi kepolisian, orang-orang yang akhirnya berada dalam kepolisian. Kalau kalimat itu sudah muncul, berarti kan memang sebenarnya sudah ada hal-hal itu yang terjadi, yang hari ini kita tidak bisa membuktikan itu secara signifikan atau secara jelas gitu. Tapi harusnya Pak Sigit bisa membaca ini, sehingga dalam proses pileg atau pilkada kali ini itu bisa diminimalisir atau bisa dihilangkan atau bisa diperbaiki. Tapi faktanya hari ini kalimat parcok itu malah justru lebih luasa digaungkan, sebelum akhirnya Pilpres ini masih agak abu-abu. Tapi sekarang di pilkada kita mendengar kalimat yang namanya parcok, sebutan partai coklat. Nah, ini kan berarti sebenarnya sudah ada peristiwa besar yang Pak Sigit tutup mata karena apa? Entah dia tutup mata karena ada kepentingan politik elektoral, atau memang Pak Sigit menjadi petugas partai-partai, pejabat-pejabat tertentu. Atau gitu kan, atau petugas Jokowi misal. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya muncul dari berbagai macam hal, fakta-fakta lagi kejadian lapangan yang akhirnya tidak mendapatkan tindak lanjut. Misal kasus judi online gitu, yang kemudian dibilang bahwa kalau misal ada dalam institusi kepolisian yang akhirnya terlibat dalam kasus judi online, saya siap mundur, atau mengamankan judi online, saya siap mundur gitu. Ini kan kenapa akhirnya harus mengatakan demikian? Ya untuk membangun kepercayaan kepada publik bahwa dia sebenarnya sungguh-sungguh untuk menuntaskan segala macam kasus ini gitu. Meskipun sebagai pimpinan memang tidak mudah ya menuntaskan segala macam kasus ini gitu. Tapi lebih daripada itu harusnya kan juga membaca untuk kemudian melakukan berbagai macam pencegahan-pencegahan agar ini tidak terjadi. Karena selama ini institusi yang namanya kepolisian ini selalu buruk gitu. Tidak mendapatkan hal yang positif, pandangan yang positif dari masyarakat. Kalau ditanya apakah kemudian baik polisi atau TNI, pasti orang-orang lebih baik TNI gitu. Karena repot soal kepolisian ini. Ada banyak hal yang akhirnya terjerat masalah hukum atau berbagai macam intimidasi masalah hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Kita misalnya dalam proses pilpres atau proses pilkada gitu, mendengar bahwa ada berbagai macam pengerahan aparatur negara ini melalui partai coklat ini kepada kepala-kepala desa atau kepada orang-orang yang kemudian ada di desa gitu. Sehingga kalau dia tidak mengikuti instruksi yang kemudian diberikan, maka kasus-kasus hukumnya akan segera dibuka. Hal-hal begini ini kan yang kemudian akhirnya menjadi evaluasi, dan itu juga diakui oleh politisi PKB Jazilul Fawait bahwa memang ada semacam hal-hal intimidasi kepada kepala desa agar mengikuti politik elektoral, sehingga menjadi pertanyaan apakah kemudian institusi kepolisian ini berada di bawah naungan partai atau berada di bawah naungan perseorangan sehingga menjadi alat kepentingan politik elektoral seseorang. Ini menjadi persoalan gitu. Apakah kemudian Pak Sigit ini harus segera diberhentikan sebagai kepala kepolisian oleh Pak Prabowo Subianto atau bagaimana gitu? Kalau pada akhirnya berbagai macam peristiwa-peristiwa ini tidak menjadi evaluasi yang akhirnya memperbaiki institusi kepolisian, maka akhirnya menjadi percuma lagi kalau ada institusi kepolisian. Jadi seolah percuma berbagai macam institusi-institusi kepolisian ini kalau di dalamnya akhirnya bermain berbagai macam proyek-proyek, kesepakatan-kesepakatan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tertentu. Ini kan yang sebenarnya harusnya menjadi evaluasi oleh Pak Sigit, agar kemudian dari berbagai macam kasus yang sudah pernah dialami beliau ketika pertama kali memimpin dan hari ini beliau juga masih memimpin, dan kasus-kasus itu masih sama sampai hari ini, berarti kan ada ketidaktegasan yang kemudian dipimpin oleh Pak Sigit ini. Bagaimana kemudian Polri ini menjadi presisi?
nggak jadi presisi Polri ini kan, jadi presisi dengan Jokowi. Misal enggak ya. Jadi dari berbagai macam hal ini harusnya menjadi presisi yang dalam arti ya dia memberikan berbagai macam bentuk pelayanan-pelayanan, bukan yang kemudian akhirnya dia bersifat aktif bukan responsif. Ini kan semacam ketika ada kasus viral, ketika ada peristiwa viral baru dia merespon gitu kan, ketika ada berbagai macam dugaan-dugaan baru beliau merespon gitu, baru kepolisian merespon. Hal-hal begini yang kemudian akhirnya harusnya menjadi evaluasi. Bagaimana kemudian keaktifan itu terjadi sebelum akhirnya kasus-kasus ini viral, sebelum akhirnya kasus-kasus ini menyebar kepada seluruh kalangan masyarakat. Tapi kalau pada akhirnya ternyata berbagai macam hal ini hanya didengar atau dilihat sebagai secara politis, bahwa seolah-olah ada yang ingin menjatuhkan Pak Sigit dari posisinya sebagai ketua atau sebagai kepemimpinan tertinggi di institusi Polri, maka akhirnya ya kita tidak akan menemukan evaluasi perbaikan. Tapi kalau ini didengar sebagai evaluasi perbaikan untuk institusi Polri, maka Polri harus menjadi institusi yang baik, institusi yang lebih baik. Karena mau bagaimanapun, isu-isu soal partai coklat, isu-isu soal keterlibatan partai coklat ini sudah sangat menyebar dan sudah sangat luas. Maka hal yang harus dilakukan pertama adalah mengevaluasi semua hal ini. Kalau pada akhirnya semua ini tidak bisa diperbaiki dan semua ini tidak bisa untuk segera dilakukan pembenahan, maka jalan satu-satunya memang harus ada revolusi atau mutasi besar-besaran di institusi kepolisian, agar kemudian berbagai macam posisi-posisi jabatan strategis ini dapat ditempati. Sehingga ini rasa-rasanya ada semacam kegagalan konsolidasi internal kepolisian dilakukan oleh Pak Sigit, sehingga akhirnya menyebabkan berbagai macam kekacauan-kekacauan yang terjadi. Karena mau dilihat bagaimanapun, Pak Sigit adalah orang yang akhirnya menjadi pimpinan tertinggi di institusi kepolisian dengan cara yang sangat cepat dan kilat melewati berbagai macam generasi-generasi sebelumnya. Dan itu dilakukan karena beliau sangat loyal dengan Presiden Jokowi pada saat itu. Mungkin itu kan kemungkinan yang kemudian kita baca akhirnya daripada berbagai macam syarat-syarat yang kemudian bisa dipenuhi oleh Pak Sigit. Tapi mau bagaimanapun itu, ada banyak generasi yang akhirnya terlewati, dan ketika memimpin ada banyak generasi-generasi di atasnya yang harus dikonsolidasikan. Sehingga kalau terjadi kekacauan konsolidasi internal yang akhirnya menyebabkan berbagai macam peristiwa-peristiwa kekacauan di institusi Polri, di dalam internal Polri, maka itu adalah akibat dan tanggung jawab yang akhirnya harus dilakukan karena beliau sudah melakukan itu dan menerima jabatan itu sedari awal. Maka pilihannya berhentikan Pak Sigit atau kita evaluasi kepolisian sehingga terjadi pembenahan-pembenahan dan partai coklat tidak kembali kita dengar. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.